warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA pada kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Gimana kabar kalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Ya, setelah kalian mengamati pada gambar seorang yang sedang melakukan olahraga, gimana pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Iya, pada gambar tersebut seorang yang melakukan olahraga, melakukan aktivitas olahraga, berkeringat, frekuensi pernafasan meningkat. Nah, ayo kita pelajari mengenai kaitan dengan gambar tersebut. Pada kaitan dengan aktivitas tadi seorang yang melakukan olahraga, tadi berkeringat, pernafasan meningkat. Nah, kaitannya dengan materi kali ini pada materi kedua, yaitu mengenai struktur dan fungsi ekskresi pada manusia, pada di sini pada bagian kulit, paru-paru, dan hati. Pada materi kali ini, yaitu pada KD 3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ kulit. Kedua, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ paru-paru. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ hati. Nah, untuk kali ini pada ekskresi pada manusia pada bagian kulit, yang kemarin sudah saya terangkan mengenai pada ginjal. Nah, yang sekarang pada bagian kulit. Fungsi kulit mengeluarkan keringat berupa garam, urea, dan air serta menjaga suhu tubuh. Kulit adalah lapisan terluar bagian tubuh. Terdiri dari apa saja lapisan kulit? Yang pertama pada epidermis. Yang kedua pada dermis. Yang ketiga pada hipodermis atau subkutan. Untuk pada bagian lapisan kulit, saya terangkan dulu pada epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan yang terluar. Nah, pada epidermis ini tersusun atas sel kulit-kulit mati yang selalu mengelupas. Pada lapisan epidermis terdiri dari lapisan tanduk tadi pada bagian yang terluar, ya, itu pada lapisan tanduk. Yang kedua pada lapisan malfizi. Lapisan malfizi ini terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen atau memberikan warna ada warna coklat, hitam, ataupun sawo matang, itu pada bagian epidermis pada lapisan malfizi. Pada yang kedua, yaitu pada dermis, ini terdiri dari kelenjar keringat. Fungsinya untuk menghasilkan keringat yang bermuara pada pori-pori kulit. Yang kedua, kelenjar minyak, menghasilkan minyak agar rambut tetap lembab. Yang ketiga, pada dermis bagiannya yaitu pembuluh darah. Fungsinya mengalirkan darah ke semua sel-sel. Yang keempat, pada dermis itu ujung-ujung saraf. Ini saraf yang menerima rangsang, akan kita bisa merasakan adanya rangsangan panas, dingin, nyeri, ataupun sentuhan dan tekanan. Nah, untuk bagian kulit yang ketiga yaitu pada hipodermis.
atau jaringan ikat di bawah kulit. Di sini terdapat jaringan lemak atau adiposa, yaitu yang berfungsi menjaga tubuh tetap hangat, kedua sebagai cadangan makanan. Pada alat ekskresi manusia, yang ketiga pada organ paru-paru atau pulmo. Pada bagian paru-paru atau pulmo di sini kaitannya dengan sistem pernafasan. Di selain itu, sebagai alat pernafasan, paru-paru juga sebagai alat ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Nah, di sini untuk pada bagian organ paru-paru itu berfungsi untuk apa? Sebagai pernafasan, menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Nah, reaksi pembentukan energi melepaskan zat sisa berupa apa? Karbon dioksida atau CO2, dan untuk dikeluarkan bersama uap air atau H2O. Nah, reaksi kimia tersebut secara ringkas dapat dituliskan sebagai berikut. Glukosa atau C6H12O6 plus O2 atau oksigen, kemudian menjadi apa? Karbon dioksida atau CO2 plus H2O atau uap air menghasilkan energi. Pada alat ekskresi manusia yang keempat pada bagian hati. Selain hati ini berperan sebagai sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Yang kedua, sel darah merah yang sudah tua antara 100 sampai 120 akan diuraikan sehingga akan menghasilkan getah empedu. Nah, di sini pada hati ini untuk proses pemecahan sel darah merah dimulai pada bagian-bagian di sini. Ada skema pemecahan sel darah merah, yaitu pada eritrosit yang rusak atau sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, kemudian globin dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Kemudian pada biliverdin akan diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Pada bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu, dan getah empedu ini dikeluarkan ke usus 12 jari kemudian menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Pada urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan terkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Nah, untuk sistem ekskresi pada materi hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.